Terus mereka juga suka cerita gitu. Saya kan pernah menjaga P5 ya. Pada waktu itu saya cerita sama mereka gitu, ayo kak cerita apapun gitu. Apa ini boleh kak, boleh bahas masalah permasalahan atau apa gitu. Mereka gitu curhat aja kak, nggak apa-apa gitu. Iya, disuruh mana kita dipaksa disuruh curhat. Dipaksa menampung cerita menampung. gitu ya. Saya menampung cerita ke apapun itu kan pastinya kakak punya masalah kan. Masalah memang selalu ada. Halo semuanya, kembali lagi di Mix Media Inspirasi Siswa Spenfora dengan aku, Fiolta Syifa dari kelas 8C. Hari ini, di episode Guru PPG part 3, aku bersama kakak-kakak PPG dari Indonesia yang cantik-cantik banget. Kira-kira siapa aja? Jadi masalah langsung kita kenalan. Ya. Perkenalkan, nama saya Dina Kamilia. Saya dari Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini PPG mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Perkenalkan, nama saya Mia Hardianti. Saya juga mahasiswa PPG Universitas Negeri Surabaya yang mengambil jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Wah, keren banget nih. Gimana nih kabarnya Kak? Gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Mia? Alhamdulillah baik juga. Nah, jadi sebenarnya tuh kan di episode pertama sama yang kedua kemarin tuh udah bahas tentang PPG gitu kan. Iya. Nah, kita di sini sekarang kayak santai aja gak sih? Iya, santai-santai aja bahas tentang selain PPG juga boleh. Ya. Baik. Oke, jadi sebenarnya aku mau tanya. Dulu tuh cita-citanya Kak Dina sama Kak Mia itu jadi guru gak sih? Dulu kalau kakak sih pertama untuk mengambil kuliah itu emang pengen jadi guru ya. Jadi kakak itu S1 itu juga ngambil jurusan pendidikan. Kakak itu ngelihat guru itu kayak seorang yang dapat kayak bagus aja gitu, kayak ngelihat itu kayak keren gitu. Jadi saya termotivasi, kakak jadi termotivasi menjadi guru, dan juga kakak kan juga suka berinteraksi dengan orang lain. Kalau misalnya di kelas itu kan ketemu siswa siswi beragam gitu, jika itu suka kayak gitu, kayak rame gitu. Apalagi kan kalau ngajar di sini juga di Spenfora, itu juga kelasnya kan juga asik-asik rame, jadi kayak suka aja jadi guru. Dan kakak itu ngambil jurusan di pendidikan dan udah lulus, makanya kakak ngelanjut ikut profesi ini PPG ini seperti itu. Kalau Kak Mianya? Kalau saya ingin jadi guru itu karena waktu SD ya, itu pernah ditanya sama guru. Pertama kali ditanya, cita-cita kamu mau jadi apa gitu. Saya jawab dengan percaya diri kalau saya ingin jadi seorang guru gitu. Saya terinspirasi jadi seorang guru itu karena guru-guru saya dulu di SD dan juga di SMP maupun SMA, bahkan dosen saya saat saya kuliah gitu. Mereka itu sabar gitu menghadapi anak-anak didiknya. Mereka kan juga seperti pahlawan tanda jasa ya, yang mengajarkan muridnya dari yang tidak bisa menjadi bisa gitu. Jadi saya itu terinspirasi dari sosok guru gitu. Keren banget gitu ya. Dia juga ngambil jurusan pendidikan juga punya Kak Mia. Terus kan tadi kan katanya tuh ngambil pendidikan pengetahuan sosial. Iya. Nah, itu tuh motivasinya dari mana sih? Kok pengen banget ngambil jurusan IPS? Nah, kalau kakak sendiri nih ya boleh cerita. Sebenarnya itu kakak S1-nya jurusan pendidikan ekonomi. Waktu itu kakak ini di tahun sekarang itu kebetulan PPG itu yang ekonomi itu jadi linear gitu loh adik. Jadi ada 2 pilihan, masuk ke pemasaran sama IPS. Untungnya sih kakak itu waktu kuliah itu memang basicnya di sosial. Skripsi juga bahasnya tentang sosial, kayak sosial ekonomi kayak gitu. Jadi kakak itu milih yang IPS kayak gitu. Karena kalau memang yang pure ekonomi aja itu
kebetulan nggak ada gitu. Jadi kayak milih yang IPS ekonomi yang linear dan milih yang IPS gitu. Jadi emang sudah maunya tuh IPS gitu Iya, ikut dari S1-nya juga basicnya kakak, dan juga dulu di kuliah tuh kan ada RG kayak pengelompokan gitu. Jadi ngambilnya ya sosial ekonomi gitu. Dan sampai sekarang ngambil IPS gitu. Kalau Kak Mianya? Kalau saya kan dari SMA nih, SMA itu ambil jurusan IPS. Kemudian saat saya kuliah ya, alhamdulillah itu takdir keterima di UNESA. Jurusan IPS juga, itu jalur undangan pada waktu itu SNMPTN. SNMPTN Ya, habis gitu saya mencoba untuk daftar PPG dengan berbagai macam tesnya itu. Akhirnya alhamdulillah saya keterima di PPG UNESA juga. Alhamdulillah. Aduh, keren banget nih dua Kak Ida. Yes. Terus kalau misal lulus nih, Iya. penempatannya tuh di luar kota atau gimana? Atau kayak di luar negeri atau di luar angkasa gitu. Siapa tahu kan mau ngajarin yang di luar angkasa gitu. Kalau setahu kakak sih yang PPG tahun sekarang itu katanya penempatannya itu nggak ada ya, bisa milih sendiri gitu. Kayak soalnya kakak dapat informasi di PPG tahun kemarin tuh katanya tidak ada penempatan ya, mungkin di gelombang kakak ini gelombang 1 yang tahun 2023 tidak ada penempatan juga, kayaknya milih sendiri. Soalnya ada kayak gelombang 1 kayaknya itu bisa ditaruh di luar kota gitu, kadang Kalimantan kayak gitu. Jauh banget ya. Iya. Iya. Lebih bersyukur nggak ada penempatan sih. Kan bisa milih di Surabaya atau milih di Jember gitu kan enak. Maunya milih di mana? Kalau kakak sih kalau bisa ya domisili ya. Iya, sesuai dengan domisili masing-masing. Enggak gitu. Iya, Iya, kayak kayak gitu gitu. juga. Terus kuliah tuh capek gak sih Kak? Capek senang sih kalau menurut kakak. Kadang ya capeknya itu kalau tugasnya banyak kayak gitu, tapi kadang juga menyenangkan sih ketemu sama teman-teman. Kalau cuma di kosan gitu kan boring ya. Kayak nggak ada aktivitas. Jadi meskipun banyak tugas ketemu teman-teman ya capek, tapi ya senang, seru gitu juga. Kalau dibilang capek ya pasti capek ya, kehidupan ini melelahkan ya. Tapi kan ada ya pepatah gitu mengatakan kalau tidak mau menanggung pedihnya belajar, maka kamu akan menanggung kebodohan ya. Pahitnya Gitu. Jadinya kebodohan. belajar itu memang ya capek memang, tapi nanti kamu akan mengambil buah dari apa yang udah kamu usahakan gitu. Kata-kata hari ini ya. Iya, kata-kata hari ini. Terus Kak Dina sama Kak Mia itu ngajarnya di kelas mana aja sih? Kalau kakak itu di 7B sama 7C. Kalau Kak Mia? Kalau saya di 7F dan juga 7G. Nah kira-kira itu kelas yang asik menurut Kak Dina sama Kak Mia itu kelas mana? Kalau menurut kakak sih semua kelasnya asik ya. Sebenarnya di sini tuh aktif banget ya siswi aktif banget sama. Iya, apalagi kelas kakak sendiri kayak kayak aktif banget sampai kadang kakak di sini aktif banget siswa-siswinya gitu. Seru juga, tapi kadang juga bingung gitu. Bingungnya gimana? Kaget kalau awal kakak kan kebetulan kalau di kelas yang kakak yang kelas 7B sama 7C kan ada anak ABK-nya. Itu kan kakak juga pertama kali mendampingi anak ABK gitu, jadi kayak pengalaman yang Baru lumayan gitu ya. baru buat kakak gitu. Kalau Kak Mianya? Kalau saya alhamdulillah semuanya asik-asik anaknya. Apalagi kan kalau saya misalkan menjelaskan gitu ke mereka gitu, mereka tuh sangat aktif bertanya, kemudian juga mereka aktif menjawab pertanyaan. Apalagi saya tuh kalau di kelas itu saya kasih ice breaking gitu. Dikasih games Iya, gitu. mereka Jadi gitu ya, biar mereka nggak bosen gitu ya. Mereka sangat seneng gitu, saking senengnya malah nggak mau pelajaran, games aja, Game ice aja breaking gitu. aja gitu. Karena aku juga gitu tahu. Iya, gitu. Kayak
Iya, sebenarnya tuh kayak game kayak belajar sambil bermain gitu kan. sambil bermain. Iya. Ya kan, kamu mungkin kalau monoton lihat materi mungkin bosan ya. Iya, kantuk gitu biasanya Kantuk. kalau aku. Iya, jadinya Jadi mau kita- diselingi sama games gitu. benar. Jadi sebagai seorang guru ya kita harus berusaha untuk permainan juga sambil belajar gitu, agar anak-anak juga semakin tertarik dengan pembelajaran gitu sih. Terus biasanya tuh Kak Dina sama Kak Mia ini kan cantik banget nih kan. Kak Unesa kan juga cantik-cantik. Kamu juga cantik. Kamu juga Aduh. cantik, Adek. Aduh, aku kayak meleleh gitu. Aduh, kita harus jaim gitu ya di sini. Iya. Oh gitu. Nah, gimana sih kan biasanya kan sering banget tuh ada yang kayak goda-godain, kayak kiu-kiuin Oh, gitu iya, kan. Itu gimana iya. sih perasaannya? Kalau kakak sendiri sih ya udah biasa sih sebenarnya. Tapi kalau kakak menanggapinya itu ya cuma buat lucu-lucuan aja. Yang penting mereka tidak melebihi batas atau gimana ya, atau kalau bahasa Jawanya ngelama gitu kan. Ya, kalau nggak sampai ke arah ke situ ya udah dibikin asik-asik aja, nggak apa-apa. Yang penting ada batasannya gitu. Jadi kakak nggak nggak ngerasa risih gitu kayak apa sih gitu, nggak, biasa aja, santai, lucu-lucu aja anak-anak sini. Lucu gitu. Kak Mia. Kalau saya sendiri sih lebih ini ya, I don't care ya. Tapi kalau misalkan mereka ya benar katanya Kak Dina ya, kalau misalkan mereka ngelama gitu ya, itu gitu. baru kita nasihati gitu. Nah, kira-kira tuh susah nggak sih adaptasi sama anak Spenfora? Karena kan katanya tadi kan pengalaman baru gitu. Susah nggak sih Kak? Kalau kakak sendiri tuh nggak susah sih. Di kelas itu ya kan anak ABK itu manut gitu, kayak nurut gitu. Jadi kalau kakak itu bilang jangan keluar adik, di sini aja nulis kalau kakak misalnya ngasih tugas nulis di buku paket halaman ini, itu langsung ditulis gitu adik. Kadang nggak bisa gitu langsung bertanya, meskipun mungkin mereka memang berbeda ya, jadi kan kita harus kayak ngomong banget, ngetelaten gitu. Jadi kalau dibilang susah itu enggak, kalau menurut kakak kayak gitu. Kalau Kak Mia? Kalau menurut saya sendiri anak Spenfora ini anaknya seru dan asik ya. Terus mereka juga suka cerita gitu. Saya kan pernah menjaga P5 ya. Pada waktu itu saya cerita sama mereka gitu, ayo kak cerita apapun gitu, ini boleh kak, boleh bahas permasalahan gitu, mereka gitu curhat aja kak, nggak apa-apa gitu. Iya, Seru disuruh sih mana mereka. kita dipaksa disuruh curhat. Dipaksa Iya. Mereka menampung cerita gitu ya. Saya menampung cerita ke apapun itu kan pastinya kakak punya masalah kan. Masalah memang selalu ada. Kayak gitu. Kalau habis PP gini tuh langsung jadi guru nggak sih? Iya, harusnya sih iya, karena kan ini profesi guru ya. PPG Lulus ini, itu lulusnya juga ya pendidikan dan dapat sertifikat juga, sertifikat guru pendidik. Dan mapelnya tuh pasti IPS. Iya. Iya, mapelnya IPS. Iya. Sesuai dengan yang diambil pada waktu PPG. Oh, jadi tuh udah ada pilihannya gitu ya? Iya, ada pilihannya. prodi. Macam-macam prodi ada. SD, ada IPA. IPA, IPS, geografi, macam-macam adik. Terus kalau ngajar di Spenfora tuh capek nggak? Kalau capek ya enggak sih sebenarnya, ya capek-capek seru. Meskipun misalnya kalau capeknya itu bukan untuk mengajarnya sih kalau kakak, tapi PP, kakak kan PP kan dari kosan ke sini. Kosan kakak itu di daerah Babatan Wiyung. Terus ke sini. Ya sekitar berapa menit ya? Ya, kira-kira 30 menit. Ya 30 menit. Jadi capeknya di perjalanan sebenarnya. Kalau ngajar di kelasnya itu nggak capek, seru aja. Malah seneng ya, seneng. Kayak jadi kayak selalu kayak mikirin, oh bentar lagi di 7B, kayak bentar lagi. Kita aja juga sering ngisi P5 aja kayak seru, suka gitu berinteraksi sama siswa-siswi Spenfora. Jadi capeknya langsung hilang gitu? Iya, capeknya langsung hilang. Spenfora gitu ya. Betul. Terus kalau Kak Mia ya? Kalau saya sih capeknya itu
ini apa namanya ya, sebagai soal selayaknya guru ya, pasti kan kita sebelum mengajar mempersiapkan modul ajar terlebih dahulu, kemudian materi yang dipersiapkan, terus kemudian gimana ya nanti saya mau ngobrol ke anak-anak ya, terus nanti SDG-nya mau seperti apa ya gitu. Terus saya juga harus bikin LKPD, gitu sih capeknya. Tapi dari situ saya senang karena saya bisa menerapkan apa yang sudah saya buat untuk siswa di Spenfora gitu sih. Terus kayak aku tuh kan IPS-nya tuh nggak diajar sama Kak Dina sama Kak Mia. Iya. Kelas 8 C sama Kak Ical ya. Iya. Kak Ical. Seru juga ya. Iya seru. Jadi kayak nggak boring gitu Nggak sih boring. IPS-nya. Nah kalau misal kayak di Spenfora itu tuh pilihan sendiri atau gimana? Oh, kebetulan sudah plottingan dari kampus. Jadi dari UNESA itu ya udah ditetapkan di CP 4 Surabaya gitu, di Spenfora sini. Dari pusatnya. Iya, dari pusatnya. Manut aja. Manut pusat. Tapi kayak sempet ada perasaan gimana gitu gak sih? Rasanya gimana kok pas tahu kalau bakal di SMP 4 Surabaya gitu? Gitu. Pada waktu itu ya kita belum tahu ya. Iya, belum tahu. SMP 4 itu seperti apa gitu. Surabaya di tengah kota kan. Di tengah ya. kota, iya. Apalagi kalau di Surabaya itu juga ya pernah ke Surabaya, tapi kan nggak tahu di mana tempatnya gitu. Jadi kita harus survei dulu. Dari kampus kita berangkat sama-sama terus ke Spenfora. Wah, Spenfora itu bagus ya. Iya. Ini bagus banget emang. Iya. Saya tuh juga itu deh suka tata letaknya gitu, kayak bangunan Belanda gitu, kayak estetik gitu loh sini Spenfora. Iya, bagus. Sekolahnya bagus. Nah, ini tuh Kak Dina sama Kak Mia itu anak rantau nih kayaknya ya. Iya, anak rantau. Betul. Rantau Anak sekali. Kosan. Nah, kalau Kak Dinanya tuh dari mana? Kalau kakak itu asal dari Jember, Jawa Timur. Gitu. Jauh banget. Ya. Iya, jauh. Dan naik kereta sini 4 jaman. 4 jam. Iya, 4 Lumayan jam. ya? Lumayan. Duduknya lumayan. Pengen coba duduk ya. Lumayan Kalau berasa. Kak Mia? Saya dari Sidoarjo. Oh, tetanggaan. Iya, tetangga. Tapi juga gimana ya, karena saya ini capek PP ya, kemudian tugasnya juga banyak ya, jadi saya memilih untuk ngekos biar fokus gitu ngerjakan tugasnya di kos, kan deket juga dengan kampusnya gitu. Kayak gimana sih, kan rantau tuh jauh-jauh dari kayak keluarga gitu, gimana sih perasaannya? Kalau kakak sendiri kayaknya udah terbiasa ya. Dulu Dulu di S1 tuh rumah kakak itu memang di Jember, cuma itu bukan di deket banget sama kampus gitu. Kampus kakak kan di Universitas Jember. Mungkin tempuh naik motor itu ya 1 jaman. Jadi kakak itu ngekos biar ndak capek gitu. Karena apalagi masih S1 kadang kalau maba itu kan padat gitu ya, jadi pulangnya malam, jadi ngekos. Perasaan jauh sama orang tua kayaknya kalau kakak itu kayak biasa aja. Kayak ndak terlalu gimana gitu, karena memang udah terbiasa ya mungkin gitu. Memang dari SMA SMP pun memang sudah terbiasa ditinggal gitu sama orang tua. Jadi kalau misalnya jauh itu ya nggak terlalu yang terbebani banget gitu. Nggak agak homesick gitu. Kalau Kak Mianya? Kalau saya jujur ya, awalnya itu juga sedih ya gitu, karena kan sebelumnya belum pernah merasakan gimana sih tinggal jauh dari orang tua gitu ya, belum pernah ngerasain. Soalnya kan juga pada waktu itu alhamdulillahnya di kos itu ada temen yang udah lama dulu dari S1. Dia juga sama-sama ikut PPG, jadi sama-sama kita ngekos di dekat kampus ya, di Lidah itu. Terus kita kos bareng itu, kalau teman saya kan udah biasa ya, jadi saya tuh awalnya tuh ya nangis gitu. Ingat orang tua ya. Oh jadi gini ya rasanya jauh dari orang tua gitu, apalagi kalau pada waktu kita libur, kita kan pulang tuh ke rumah ya. Terus kalau mau balik itu gini rasanya, ini balik apa enggak ya? Pokoknya berat banget mau balik ke kampus gitu. Rasanya. Sedih gitu ya? Iya, sedih. Galau. Iya galau, iya bener galau banget asli.
Tapi di Surabaya tuh ada saudara atau gimana gitu nggak sih, kayak teman dekat atau saudara gitu di Surabaya? Kalau kakak sendiri itu sebenarnya ada saudara bude gitu, cuma ya itu jauh dari Unesa. Sama aja ya. Sama aja, iya. Kalau Kak Mia? Kalau saya kan ya ini saudara saya juga akhirnya yang di kos tadi itu teman saya di kos jadi saudara akhirnya. Ya alhamdulillah sih, dianya kan udah pernah ngekos ya, jadi udah tahu gimana ini apa namanya, kalau di kos kan kita juga harus mandiri ya, banget, masak pasti. sendiri gitu ya, nyuci juga Nyuci sendiri. harus juga sendiri, apa-apa Iya, sendiri. apa-apa sendiri kita Harus. pokoknya. Jadi udah ngerasain gini ya. Terus kalau misalkan malam-malam gitu kita mau mikir gitu besok mau makan apa gitu ya, gitu. Kalau waktu di rumah kan enggak ya. Iya, Iya, kalau udah dimasakin kita mungkin cuma bantu gitu doang kan, tapi kan yang mikir mau masak apa itu kan ibu kita Ibu. ya. Jadi gini ya rasanya ya. Terus Kak Dina sama Kak Mia ini tuh sukanya apa sih? Suka dalam suka hal hal apa apa ini? Semuanya. Semuanya. Oh, hobi tak apa, lagu Iya, coba. apa-apa gitu. Kalau hobi itu sebenarnya tuh kakak itu suka badminton ya. Dulu keren. Keren ya? dulu SMP itu pernah ikut itu badminton. Kebetulan kan ayah sebenarnya juga itu bukan pemain sih, memang dari kecil itu sering main badminton gitu. Jadi saya lihat ayah sering main badminton jadi suka. Jadi SMP itu mulai ikut eskulnya gitu. Tapi di SMA nggak suka lagi, SMA ikut padus. Jadi kayak ya berpindah-pindah gitu. Suaranya enak dong ini, saya enak banget. Enggak sih. Enggak. Suaranya. Kalau Kak Mia? Hobi ya. Ya. Kalau saya sih hobinya sebenarnya ini baca Ya. novel gitu. Suka baca Kak Mia ini. Tapi itu pada waktu itu menggebu-gebu baca gitu ya, itu pada waktu masih sekolah SMP SMA gitu. Kalau sekarang ya bacanya ya apa ya, tugas jurnal gitu. Jurnal LMS. Iya gitu. Kalau dulu suka ini sih ya bukunya ya yang familiar aja kayak Tereli gitu ya, tahu ya. Tahu. Ada juga suka baca. Oh, aku sih sebenarnya suka baca tapi yang di HP tuh loh. Oh, Oh, Wattpad. yang Wattpad gitu Iya, lah. Ya, Oh. seru juga ceritanya. Apa webtoon gitu juga? Oh, Webtoon enggak? komik ya? Oh, komik ya? Iya. AU. Tahu nggak? Aku. Iya, kayak apa itu? Alternative Universe. Iya, gitu. iya. Nah, Aku juga Twitter. suka sih. suka baca apa? Yang mana? Kalau aku sih sukanya kan aku suka ini ya apa namanya nonton drama Korea ya. Nah, ya kayak gitu. Suka Jadi drama kalau Korea. karakternya misalkan siapa sama siapa Siapa? gitu diaukan kan ya. Iya. Ya, jadi kayak kita ini ya seru ya begitu. Aku juga gitu. Terinspirasi lihat dari drakor, ya kan? Kira-kira drakor apa aja nih suka dilihat? Banyak sih ya. Kalau kakak itu suka karena pemainnya dulu. Iya, Iya kan gitu kan. Dulu dong. Jadi baru suka sama alur ceritanya gitu. Jadi lihat pemainnya dulu siapa, baru udah suka. Kayak gitu. Adik ngikutin drakor juga. Kalau drakor sih aku kurang ya, mungkin kayak K-pop. K-pop. Oh, suka Gitu. siapa kalau K-pop? NCT. Oh, NCT, SM ya. Iya, kita SM stan gitu. No. Oke. Kalau Kak Dinda sama kami juga suka. Kalau kakak itu ndak yang unik gitu ya, multi fandom ya. Iya, Iya, multi-fandom, aku juga multi fandom. Kayak lihat Blackpink ya suka, lihat BTS ya suka, lihat NCT ya juga suka, tapi ndak maksudnya nggak satu gitu. Jadi suka semua. Suka semua gitu ya. Iya. Kalau kami ya, Kalau saya nggak suka. Saya sukanya cerita itu drama Koreanya itu kalau menginspirasi gitu kan ada tuh ya, Ada. 21, 25 ya. Iya. Itu kan kayak seseorang yang mau menggapai cita-citanya, dia tuh usaha kan, dia main angker kan ya pada waktu itu ya. Ya dia melakukan usaha apapun. Jadi kalau misalkan dia lagi terpuruk atau apa, yang tahu kan cuma dirinya sendiri, yang menyemangati dirinya sendiri. Jadi kayak terinspirasi gitu dari ceritanya, drakornya. Jadi kalau nonton drakor itu lebih ke lihat ceritanya gitu. Apa yang bisa dipetik ya dari drakor ini gitu ya kan. jadi nggak asal lihat gitu. Iya, kalau saya sih gitu. Harus ada yang Apa ya? Pesannya Iya, gitu iya, kan. kayak semangat gitu loh. Apa ya gitu. Semangat kehidupan ini.
Ini rekomendasi drakor buat kali ini harus tonton gitu. Iya. 21, 25. Terus kalau lagu, suka genre lagu apa? Kalau genre lagu pop suka. Nah, kok K-pop itu genre lagu kan ya? Iya, Iya. genre lagu juga. Iya, juga. Lagu Korea juga suka. Kayaknya penyanyi yang sering didengerin gitu. Apa ini? Indonesia apa yang luar? Dua-duanya boleh. Kalau Indonesia ya kayak Tiara Andini, Mahalini Oh, gitu iya. juga suka. Kalau yang dari K-pop ya tahu Lihi. Oh iya, tahu. Itu gak suka. Soalnya suaranya kayak khas gitu. Suka. Oke. Aku suka waktu dia nyanyi Sama Tahu nggak? Oh Canyol. iya, tahu. Iya. Sama Canyol. Itu bukan sih Only itu. Bukan. Bukan sih. Kalau yang sama channel itu yang Ada. ada. Gitu. Mm-mm. Kalau Kak Mianya Kalau saya segala lagu random sesuai mood gitu Iya, ya. sesuai dengan mood. Soalnya kan saya tuh tipe orang yang kalau lagi ngerjakan tugas itu nggak bisa dengerin lagu soalnya. Iya, Jadi kalau nggak fokus kan? Iya, nggak fokus juga. Jadi kalau dengerin lagu itu ya jarang sih sebenarnya saya itu dengerin lagu. Jadi kalau lagi mungkin ini bersih-bersih. Oh iya, biar semangat ya. Iya, kok ngepel gitu ya dengerin lagu nyapu gitu. Biar Lagunya yang nggak bosen bosen. gitu. Soalnya kan tipe orang yang kalau belajar tuh harus Iya, keheningan gitu. Iya biar fokus. Iya, biar fokus. Iya, kalau kamu juga gitu. Adik juga gitu. Iya, kalau kan banyak tuh teman-teman aku tuh yang kalau ngerjain tugas tuh harus pakai lagu. Iya. Nggak setuju gitu kan? Iya. Tambah gak fokus Iya, kan? tambah Malah kayak- nanti tambah lebih nyanyi. Iya, tambah fokus ke nyanyi. lagunya ya. Iya, selesai. Iya, Daripada sama ke kayak tugasnya. gitu. Nah, terus kira-kira kalau support system pasti Kak Dina sama Kak Mia tuh punya. Kira siapa aja tuh support systemnya? Kalau support system ya pastinya orang tua ya. Iya. Kalau yang utama itu ayah dan mama, pasti itu support system yang terbaik ya. Dia selalu mendukung pendidikannya kakak, mendukung nanti habis lulus PWG mau seperti apa kayak gitu. Itu pastinya orang tua sih yang pertama. Oh, Kak Dina? Iya, sama. Orang Sama tua. kedua orang tua, ibu dan juga bapak ya, yang selalu mendoakan kita semua Iya, ini ya semua. agar lebih dipermudah jalannya, lebih dipermudah lagi langkahnya, itu dimudahkan dalam segala hal itu pasti, karena kan doa ibu itu sangat manjur ya buat Iya. kita. Ya, Jadi kalau paling misalkan- mustajab ya Iya, doa paling ibu. mustajab, benar. Jadi karena alhamdulillah ya masih ada ibu, kita jangan lelah untuk Bu doain ya Bu gitu. Iya, selalu kayak gitu. Tapi kalau support system yang kayak itu nggak ada yang senior ya. Waduh. Pasti ada lah tetap sini kok. Nggak punya gitu pasti ada dong. Ya. Kalau saya nggak ada. Betul nggak? Iya, Nih. benar, nggak ada. Nggak ada nih. Kayak gitu dah. Jadi kayak kalau Kak Dina ada Iya. gitu ya. Ya, Ya. ada. Oh. Menyemangati gitu. Iya. Biar nggak mudah ini ya, apa namanya, oleng ya. Oleng. Berarti yang punya sering oleng dong. Duh. Berarti Tapi yang kalau kita misalkan oleng ya, kita kan masih ada Allah ya. Iya, Allah SWT. Iya, iya, kita apa namanya, buat dikuatkan dalam segala hal gitu. Iya, jadi kita tuh nggak bisanya tuh tanpa Allah, Oh. bukan tanpa kamu. Iya, benar itu. Benar. Nah, terus terakhir kesan pesan dari Kak Dina deh. kesannya di Spenfora ini pengalaman yang sangat berkesan buat kakak ya. Jadi ngajar 1 bulan 2 minggu di sini tuh kayak pengalaman baru. Cara mengajar, saya melihat guru-guru di sini tuh juga luar biasa mendidik siswa-siswi Spenfora itu seperti apa. Dan juga lingkungan belajar di sini itu juga bagus, dan kakak itu kayak takjub gitu, kayak sekolah di sini luar biasa ya gitu. Jadi kayak itu tambah termotivasi untuk menjadi guru gitu. Maksudnya lebih saya tuh kalau menjadi guru harus melihat contoh-contoh dari guru-guru di sini kayak gitu. Kalau pesan kakak untuk siswa-siswi Spenfora
tuh lebih semangat lagi belajarnya, dan juga Kak, jangan nakal-nakal juga. Iya, jangan nakal-nakal juga, harus nurut sama ibu bapak guru di sini seperti itu. Dan semua siswa-siswi Sepenfora semoga sukses selalu. Amin. Kalau Kak Dina, Kak Mia. Enggak Mia. Kalau kesan saya di sini SMP 4 Surabaya ini sangat luar biasa ya. Sudah difasilitasi dengan teknologi yang sangat maju. Di kelas-kelas sudah tersedia komputer dan juga sound ya, proyektor itu mendukung untuk pembelajaran. Kemudian juga pembentukan karakternya yang bagus juga di sini. Pembiasaan sholat duha gitu ya. Itu keren juga. Terus ada namanya literasi, itu keren sih ya. Saya sangat nyaman berada di sini. Nyaman banget ya. Iya, nyaman banget. Kayak mikir, oh bentar lagi udah gak ngajar di sini. Kayak kadang sedih gitu loh. Iya, kayak galau gitu, kayak berat ya mau meninggalkan Sepenfora ini. Sepenfora. Kita juga pasti berat banget loh. Pasti ada yang berat banget nih di sini mau ditinggalin gitu. Iya. Ya kemarin juga saya sempat bilang ya ke anak-anak 7F gitu ya, saya besok minggu depan sudah selesai untuk mengajar gitu. Ya Bu, kenapa gitu ya kan. Terus mau kemana Bu? Ya mau ke kampus, kembali mau lagi kuliah sekolah lagi, ya gitu. mau ikut Bu, mau ikut mau ikut ya kan kelas 7 kan masih lucu-lucu ya. Lucu kalau masih kelas 7. Terima kasih ya Kak Mia dan Kak Dina yang udah bagi-bagi pengalaman dan cerita di sini gitu. Sama-sama. Dia bakal kangen banget nih kayaknya, dia bakal kangen banget nih, sedih banget tinggal. Iya, pasti. Dan adik juga harus tambah semangat juga. Ya, amin. Semoga semangat ya. Keren banget loh ini. Keren. Iya. Adiknya keren. Terima kasih banget jadi sama lagi, banyak lagi nanti. Terima kasih. Kak Ida sama Kak Mia juga keren banget. Bener-bener keren banget. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih lagi Kak Mia dan Ida udah sempetin ke kreatif buat cerita-cerita di sini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga nonton episode 1 sampai episode 2. Sampai jumpa lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Sepenfora. Dadah. Dadah.